Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farfatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Al hadis muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah lan kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Kala matur sapa Abi Hurairah, bahasa ngutus an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi bareng rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wassalam lan rahmat keselamatan. Ngutus khailan ing pasukan kuda. Fajaz mongko teka sapa khailan birajulin nggawa kelawan wong lanang. Farobatu mongko nyancang utawa farobatu mongko naleni sapa khailan hu ing rajul bisariatin ing suwijine cagak ming sawaril masjid saking pira-pira cagake masjid. Al hadis ngriwayatake sapa Abi Hurairah ing ikilah hadis. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, yaitu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi pernah mengutus pasukan kuda. Diutus, kemudian tak lama berselang pasukan kuda tadi kembali dengan membawa seorang laki-laki tawanan. Seorang laki-laki tersebut diikat di salah satu tiang masjid. Hadis ini berarti menjelaskan tentang hal-hal yang boleh dilakukan di dalam masjid. Jadi sekedar mengikat tawanan atau apapun itu boleh. Yang penting bukan hewan, tapi manusia. Misalkan orang salah langsung diikat di tiang masjid, boleh. Tapi kalau tujuannya menghukum atau apa, tidak boleh. Jadi hukuman ataupun kisos tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Hadisnya nanti. Tapi kalau sekedar diikat saja, mungkin itu tawanan atau apa, sekedar diikat saja, atau pencuri sekedar diikat saja boleh. Jadi diikat di dalam masjid, di salah satu tiang masjid boleh. Tapi sekedar diikat. Misalkan nunggu hukumannya, ya hukumannya tetap nggak boleh di masjid, harus di luar. Wa anhu radhiyallahu anhu ana Umar radhiyallahu anhu maro bi Hasana yang syudu fil masjid falahadu ilaihi faqala qad kuntu amshudu fihi wa fihi man huwa khairu minka. Muttafaqun alaihi. Wa anhu lan kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa anhu ing Abi Hurairah anna Umar saat temene Sayyidina Umar radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa anhu ing Sayyidina Umar marra iku liwat sapa Umar bi Hasanin tetemu kelawan Hasan yang syudu kang nembang sapa Hasan fil masjidi ing dalem masjid. Falahado mongko ngawasi sapa Sayyidina Umar ilaihi maring atau falahado mongko ngawasi ingkar sapa Sayyidina Umar ilaihi maring Hasan. Faqala mongko matur sapa Hasan, qad kuntu teman-teman ana sapa ingsun angsyudu iku nembang sapa ingsun fihi ing dalem masjid. Wa fihi lan iku tetep ing dalem masjid man utawi wong. Wa kang utawi man khairun iku luwih bagus mingka tinimbang sira.
mutafakun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Jadi selanjutnya itu yang dibolehkan itu nembang atau nasyid atau menyanyikan sebuah lagu itu dibolehkan. Hadisnya ini. Jadi Hasan ini bukan cucunya Nabi Nuh, ini ada Hasan yang lain. Jadi Hasan wa Hasan ibnu Sabit syair Rasulullah SAW Tugna Aba Abdurrahman. Jadi Hasan ini Hasan bin Sabit, jadi salah satu penyair Rasulullah SAW. Ini Abu Hurairah bercerita bahwa Sayyidina Umar itu pernah lewat di masjid, terus bertemu dengan Hasan bin Sabit tadi. Nah, Hasan ini nembang, kalau orang Jawa nembang, jadi nembang dalam masjid. Kemudian Sayyidina Umar itu berhenti dilihat. Nah, melihatnya itu ingkar. Jadi kalau Hasan kan sudah tahu kalau Umar kok seperti melihatnya kok nggak senang. Jadi Sayyidina Umar ini melihat ke Hasannya sendiri juga nggak enak. Sayyidina Umar kok sepertinya marah. Akhirnya Hasan mengucapkan, sungguh saya telah melantunkan syair dalam masjid, dan ketika saya melantunkan syair dalam masjid atau bersenandung dalam masjid, itu di masjid ada orang yang lebih baik dari kamu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Umar menyadari karena apa? Hasan bin Sabit ini pernah bersyair atau bersenandung di dalam masjid, itu ada Nabi dibiarkan. Otomatis Sayyidina Umar ya nggak berani apa-apa, biarpun tadi dengan pandangan yang ingkar atau ada kemarahan, kok masjid kok dipakai nyanyi. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Hasan bin Sabit, yaitu Hasan pernah bersenandung dan di situ ada Nabi membiarkannya, tidak menegurnya, apalagi memarahinya. Berarti hukumnya boleh. Jadi bersenandung atau ngidung dalam masjid boleh. Wanhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yang syudu dolatan fil masjidi falyaqul la raddahu Allahu alaika fa innal masajida lam tubna li hadza, rawahu Muslim. Wa anhu lan kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu man sami arajulan ila akhirih. Man utawi sapane wong sami iku krungu sapa man rajulan ing wong lanang yang syudu kang ngumumake utawa kang nupre sapa rajulan ndolatan ing barang kang ilang fil masjid ing dalam masjid, falyakul mongko becik ngucapo sapa man la raddaha, muga-muga ora balekake ha ing dola Allah sapa Allah alaika ing atase sira. Fa innal masajida mongko krana sak temene pira-pira masjid lam tubna iku ora pisan-pisan den bangun apa masjid lihada krana ikilah yang syutudolah. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah lagi, ini hadisnya ada kandungan larangan, yaitu dilarang mengumumkan atau mencari
barang yang hilang dalam masjid. Nah, ini kasusnya banyak. Misalkan kok lupa menaruh kontak ketika sholat Jumat, itu langsung dicari-cari dalam masjid, nggak boleh. Jadi dilihat saja. Kalau misalkan kontaknya tadi kita sholat di mana, kita lihat. Kalau nggak ada, nggak usah mukbang cari-cari dalam masjid. Tuh, nggak boleh. Jadi mencari barang hilang dalam masjid tidak boleh. Sehingga perintah Nabi, "Mang sami arajulan yang syutu dolatan fil masjidi, falyakul laradahu alaika." Bahkan kalau ada orang melihat seseorang mencari barang di masjid, maka disuruh berdoa, semoga Allah tidak mengembalikan barang kamu, karena masjid didirikan bukan untuk mencari barang yang hilang. Jadi kalau ada orang mencari barang yang hilang dalam masjid, disuruh mendoakan agar tidak ketemu, ben hilang salawase. Itu. Padahal doa jeleknya kan nggak boleh, tapi doa untuk orang yang mencari barang hilang dalam masjid boleh. Wis ben gak ketemu salawase. Jadi biar tidak ketemu selamanya. Semoga Allah tidak pernah mengembalikan barang kamu ke kamu. Jadi diingat-ingat. Jadi kuncinya kadang ya kontak itu, kontak sepeda, kontak mobil, lupa naruh. Padahal kadang dimasukkan saku, tapi dicuali cari di masjid. Hati-hati, nggak boleh seperti itu. Jadi misalkan kalau kita sholat terus kontak diletakkan di depan, itu ya cukup. Kalau lupa ya dilihat saja kan sudah kelihatan, diambil gitu aja, nggak usah dicari mukbang masuk masjid mau apa-apa dibukai, nggak boleh. Karena masjid tidak didirikan untuk mencari barang yang hilang. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijarataka, rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Wa anhu lan kacerita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridani Allah sapa Allah. Anhu ing Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, qala dawuh sapa Rasulullah, idza ra'aitum ila akhirih, idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh man ing wong yabi kang dodolan sapa man, au yabta'u utawa tuku sapa man fil masjid ing dalem masjid, faqulu mongko ngucap sira kabeh lahu maring man, la arbahallahu tijarataka ing la arbahallahu tijarataka, la arbahamu muga ora paling badi Allah sapa Allah tijarataka ing dagangan sira. Rawang riwayatake ing hadis An-Nasa'i sapa Imam Nasa'i, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa hasalan lan bagus di sapa Imam Nasa'i ing hadis. Hadis selanjutnya tetap dari sahabat Abi Hurairah, yaitu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian semua melihat dalam masjid itu ada orang yang jualan atau ada orang yang membeli, maka ucapkanlah la arbahallahu tijarataka, doakan mereka semoga mereka tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Jadi ini doa jelek yang boleh diucapkan ketika ada seseorang jualan dalam masjid, maka nggak boleh. Jadi hal selanjutnya yang tidak boleh dilakukan adalah jualan dalam masjid, tidak boleh. Sehingga kalau jualan itu malah perintahnya Nabi disuruh mendoakan semoga tidak ada keuntungan dari
jual beli tersebut. Padahal inti tujuan jual beli itu mendapatkan keuntungan. Makanya jangan jualan dalam masjid. Wan Hakim ibn Jizamin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu al-hududu fil masajidi wa la tustaqatu fiha, rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaifin. Wan Hakim ibn Hizamin kacerita saking Hakim bin Hizam radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Hakim bin Hizam. Qala matur sapa Hakim bin Hizam, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la tuqom ora pisan-pisan den jenengake al hududu apa pira-pira hukuman fil masajidi ing dalem pira-pira masjid, wala tustaqatu lan ora hukuman kisos fiha ing dalem masjid. Rawang riwayatake ing hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud bisanadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Hadis ini disambung dengan hadis sebelumnya, itu ada seorang laki-laki yang diikat dalam masjid oleh pasukan berkuda yang diutus Nabi Muhammad SAW. Jelas orang itu melakukan kesalahan. Tapi yang tadi itu sekedar diikat. Tapi kalau dalam hadis ini itu tidak boleh melakukan hudud dalam masjid. Maksudnya hudud itu hukuman. Jadi hukuman apapun itu tidak boleh dilakukan dalam masjid. Hukuman cambuk, hukuman cambuk atau hukuman lainnya boleh, apalagi kisos ini. Makanya di sini walatus takotu itu hukuman kisos disendirikan karena itu lebih dilarang lagi, karena ada kalimat khusus, itu berarti bimana takit. Jadi hukuman yang lain tidak boleh. Hukuman apapun dilakukan dalam masjid tidak boleh. Misalkan ada mencuri terus ditampar dalam masjid, enggak boleh. Saking marahnya takmir harus tampar dalam masjid, enggak boleh. Harus dibawa keluar masjid. Jangan sampai dilakukan dalam masjid. Apalagi hukuman kisos, malah tidak boleh. Demikian penjelasan hadis dari bab masajid, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang boleh sama hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.